Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan dari part 1 tentang penjelasan iblis atau jawaban iblis terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa musuh iblis itu menurut pengakuannya adalah 20 golongan. Mungkin diulang agar lebih berkesinambungan, ya, tidak terputus pemahaman kita. Dipersingkat saja, yang pertama adalah musuh yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuan iblis, fa inni ubghituka, saya sangat benci kamu Muhammad. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya. 3, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, tukang azan dalam sholat yang 5 waktu. Yang kelima, orang yang mencintai kaum fakir, kaum miskin, dan orang yang menyantuni anak yatim. Yang keenam, orang yang mempunyai hati yang belas kasihan terhadap orang lain atau terhadap segala makhluk. Yang ketujuh adalah orang yang tawadu menerima kebenaran Al-Quran. Orang yang tawadu terhadap sesuatu yang hak, yaitu orang yang menerima kebenaran Al-Quran atau kebenaran sabda Rasulullah atau kebenaran perkataan ulama yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh adalah pemuda yang giat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kesembilan adalah orang yang makan harta halal. Ini dibenci oleh iblis. Yang ke-10 adalah pemuda yang saling mencintai karena Allah. Yang ke-11 adalah orang yang loba atau yang memelihara ala salati fil jamaah, yaitu orang yang memelihara salat berjamaah 5 waktu. Kemudian yang ke-16, yang ke-12 ya. Yang ke-12 adalah walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Yang ke-12, orang yang salat dalam keadaan manusia pada waktu itu sedang tidur pulas. Yang ke-13, walladzi yumassiku nafsahu anil haram, orang yang menahan dirinya dari perbuatan haram. Ini adalah musuh iblis. Yang ke-14, walladzi yansahu, orang yang mempunyai kecintaan yang tulus, kecintaan yang murni kepada seluruh kaum muslimin. Itu sudah dijelaskan dalam part pertama. Yang ke-15 adalah orang yang selalu wudu atau selalu bersih dari hadas kecil, selalu suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Yang ke-16 wasakhiyun, dan orang yang punya sifat pemurah. Wa husnul khuluq, dan yang ke-17 adalah orang yang baik budi pekertinya. Sedangkan yang ke-18 adalah al-musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu, yaitu orang yang membenarkan kepada Tuhannya bima dhaminallahu lahu, dengan barang apa yang telah Allah tanggung, yang telah Allah jamin lahu baginya, yaitu tentang rezeki. Jadi seseorang yang sudah membenarkan bahwa rezeki ini segalanya sudah ditanggung oleh Allah,
Ya dalam ayat Al-Quran kan sudah ada, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak seekor binatang melata pun di bumi itu kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Jadi dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali bahwa rezeki makhluk itu, rezeki kita seluruhnya itu sudah ada takarannya masing-masing. Kita hanya tinggal berikhtiar, berusaha untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Itu pun kalau kita enggak berhasil meraih cita-cita, kita dilarang berputus asa. Karena siapa tahu takdir hari ini akan lebih takdir hari esok akan lebih baik di takdir hari ini. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan berputus asa dengan rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah, ya. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Nah, bagi orang yang sudah yakin, membenarkan sedalam-dalamnya, membenarkan sekuat-kuatnya bahwa segala sesuatu itu rezeki, ya, rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya dianjurkan untuk berusaha, berikhtiar, melakukan segala bentuk upaya untuk mendapatkan sesuatu yang telah ditakdirkan bagi kita. Nah, ke-19 adalah wal muhsinu ila mustawratil aramili, yaitu orang yang berbuat baik kepada para janda. Yang dimaksud di sini adalah al-mustawrat. Yang dimaksud ini adalah wanita yang tidak mempunyai suami, sedangkan mereka itu fakir, tidak punya penghasilan, hidup dalam kemelaratan. Ini dianjurkan untuk kita itu berbuat baik dengan cara menyantuni kaum janda. Tapi al-mustawrad di sini yaitu diperkecualikan dalam agama, ya. Oleh Kanjeng Nabi itu dalam dalam ulama dalam menjelaskan hal ini adalah yang dimaksud al-mustawrad di sini adalah la yuzharna lirrijal, mereka yang tidak menampakkan. Jadi para janda itu tidak menampakkan kecantikannya, tidak menampakkan kebolehannya lirrijal, bagi laki-laki. Jadi dia sangat menjaga diri agar supaya tidak selalu dilihat tidak selalu dilihat di Facebook, di YouTube, lewat konten-konten negatif atau TikTok, supaya orang lain itu, supaya laki-laki lain jatuh cinta kepadanya. Nah, ini diperkecualikan di sini. Jadi kalau yang seperti itu, maka tidak dianjurkan untuk mendapat perlakuan yang baik, ya, mendapat santunan. Oleh karena itu lebih utama mencari para janda, mencari para janda yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga supaya kecantikan dirinya itu tidak dikonsumsi publik. Karena begitu orang lain nanti melihat, bisa tertarik dengan kecantikannya, dengan caranya berbicara, dengan lenggak-lenggoknya, atau diajak untuk ketemuan. Diajak untuk ketemuan dia enggak mau. Maka ini berarti suatu tanda bahwa wanita yang sudah janda itu merupakan tanda bahwa menjaga kehormatan dirinya. Kalau kita telepon misalnya, ya, kita telepon, kita chatting, ya, dia membalas, kemudian membalasannya itu membuat kita terpesona misalnya, atau janjian dia datang, ya, ketemuan di suatu tempat dia datang, ini tidak termasuk dalam pembahasan ini.
Jadi yang dimaksud dengan wal muhsinu ila mustawratil aramil di sini adalah orang yang berbuat baik kepada para janda yang menjaga kehormatannya. Contoh menjaga kehormatannya adalah tidak menampakkan kecantikannya terhadap para lelaki-lelaki biar ingin disuntingnya atau ingin menjadi gundi-gundinya atau ingin jatuh cinta supaya jatuh cinta misalnya itu ya. Kemudian ini yang ke-19. Ini termasuk musuh iblis. Kalau kita berbuat baik kepada janda, maka kita akan dimusuhi iblis. Tapi seperti yang saya telah katakan, kalau dimusuhi iblis berarti kita itu dikasihi Allah seperti itu. Kemudian yang ke-20 ini yang terakhir, wal musta'idduh lil maut, orang yang selalu menyediakan dirinya atau bersiap-siap atau memperbanyak bekal lil maut untuk kematian. Karena kematian itu adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu tidak ada batas ya, maka tentunya perlu dipersiapkan dengan bekal yang banyak lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini adalah dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu menuju kematian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah berbekal dengan takwa. Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, baik itu larangan secara zahir atau larangan secara batin. Mungkin sekian ya, ini sudah merupakan yang terakhir. Semoga kita dapat menjadi musuh iblis ya. Dapat menjadi musuh iblis, karena begitu kita dimusuhi oleh iblis, maka berarti kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridha Allah nanti. Kalau kita itu sudah mencapai ridha Allah, berarti kita itu mati dalam keadaan ridha, mardiyah dan diridhai. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah, kalau kita telah mendapat ridha Allah, maka oleh Allah itu dikatakan wadkhuli jannati, maka masuklah dalam surgaku. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.